mungkin kiranya berapa Mbak pendapatan per bulan dari seorang internal auditor maupun external auditor Mbak? Kira-kiranya aja Mbak, range-nya aja. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi di channel IAI Jatim TV, konten spesial informasi akuntansi. Perkenalkan, aku Fani sebagai anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur. Oke, di episode ini kami akan mengangkat tema menggali lebih dalam peran penting internal auditor. Bersama tentunya narasumber yang sudah ahli di dunia audit dan keuangan. Kita akan membahas bagaimana seorang internal auditor dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi keseluruhan kinerja perusahaan. Jadi yuk simak video ini sampai habis dan mari kita eksplor lebih dalam mengenai dunia internal auditor. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update video terbaru seputar akuntansi di Jawa Timur. Nah, mungkin langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, yakni Mbak Adinda. Halo Mbak Adinda, gimana nih Mbak kabarnya? Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Oke, mungkin biar teman-teman yang nonton ini makin kenal ya sama Mbak Adinda. Mungkin Mbak Adinda bisa langsung perkenalkan diri sendiri nih Mbak ke teman-teman online kita Mbak. Oke, ya perkenalkan nama saya Adinda Maria Yusti. Saya dari IAI Muda Jawa Timur, alumni Gen 7. Dan saat ini kesibukan saya sebagai internal auditor. Oke, nah FYI ini ya teman-teman, Mbak Adinda ini merupakan lulusan dari UPN Veteran Jawa Timur dan memiliki banyak sekali pengalaman organisasi, diantaranya IAI Muda Jatim, BEM UPN, dan masih banyak lagi. Nah, Mbak Adinda ini juga berpengalaman kerja di bidang marketing, junior auditor, dan saat ini menjadi internal auditor di PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Wah, keren sekali ya guys Mbak Adinda ini. Kalau boleh tahu nih Mbak, kesibukan Mbak Adinda sekarang ini apa sih Mbak? Mungkin selain bekerja sebagai internal auditor Mbak? Iya, untuk saat ini memang kesibukan saya sebagai internal auditor aja sih. Gitu. Oke Mbak. Ternyata saat ini memang kesibukannya sebagai internal auditor aja ya Mbak ya? Oke, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu ya terkait tema kita pada hari ini. Yaitu internal auditor ini teman-teman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepatuhan, transparansi, dan efisiensi operasional organisasi terlaksana dengan baik. Sehingga internal auditor berperan dalam mengidentifikasi risiko-risiko potensial, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta memastikan bahwa standar-standar yang ditetapkan termasuk SAK dipatuhi dengan baik dan benar. Nah, mungkin banyak dari kalian ya yang masih bertanya-tanya, apa aja sih tugas dari internal auditor dan bagaimana sih cara menjadi internal auditor? So, pada podcast kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai internal auditor tentunya dengan Mbak Adinda. Nah, mungkin langsung saja ya Mbak ya, kita bakal diskusi sesuai topik kita yaitu mengenal dunia menjadi internal auditor. Oke Mbak Adinda, mungkin di awal-awal nih Mbak ya, Mbak Adinda bisa jelasin dulu nggak Mbak ke teman-teman apa sih Mbak internal auditor itu Mbak? Oke, jadi internal auditor sendiri itu merupakan seseorang yang tujuannya nanti untuk menguji dan juga mengevaluasi apakah aktivitas yang dijalankan dari suatu perusahaan itu memang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seperti itu. Oke Mbak, jadi secara garis besarnya Mbak, tugas dan tanggung jawabnya sebagai internal auditor terhadap perusahaan itu sendiri apa Mbak? Iya, untuk tugas dan tanggung jawab sendiri, yang pertama yaitu kita merencanakan ya terkait bagaimana pemeriksaan nantinya itu kepada auditing. Kemudian yang kedua itu juga nantinya kita dapat melaksanakan pemeriksaannya itu bagaimana, untuk aktivitasnya itu juga bagaimana, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti kita akan melaporkan terkait hasil temuan-temuan yang telah dijalankan. Jadi untuk hasil temuannya nanti akan dilaporkan ke atasan maupun auditi. Setelah itu kita juga buat laporan hasil auditnya itu sendiri, seperti itu. Dan juga mungkin nanti juga kita akan menganalisa terkait dengan temuan-temuan tersebut, apakah memang risikonya itu kecil ataukah juga risikonya yang berskala besar yang dapat merugikan perusahaan, seperti itu. Oke, jadi internal auditor ini mempunyai peran yang sangat penting ya Mbak ya tentunya untuk
kinerja perusahaan ya Mbak ya? Iya tentunya, karena kan nanti juga kita merekomendasikan terkait bagaimana untuk tindakan perbaikannya, terus untuk tindakan pencegahannya juga bagaimana, seperti itu. Oh berarti selain kita mengevaluasi kinerja perusahaan juga memberikan rekomendasi ya Mbak sebagai internal auditor Iya, untuk perusahaan betul. tersebut. Iya. Oh, oke siap. Nah mungkin Mbak bagaimana internal auditor ini merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit mereka serta pentingnya rekomendasi perbaikan yang mereka berikan untuk memperbaiki proses bisnis dari satu perusahaan itu Mbak? Oke, jadi mungkin yang pertama terkait perencanaan ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, nanti kita membuat time plan audit terkait dengan aktivitas apa saja yang akan diperiksa, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, kita melaksanakan berdasarkan time plan yang telah dibuat. Apakah memang pelaksanaan tersebut dengan cara bisa mengamati terkait auditinya, kemudian mengevaluasi apakah memang aktivitasnya sudah dijalankan, seperti itu. Nah dari pemeriksaan pelaksanaannya itu nanti kita pastikan ada temuan-temuan tersendiri apakah aktivitas yang tidak dijalankan ini memiliki nilai risiko yang kecil ataupun yang besar, seperti itu. Kemudian dari hasil temuan ini nanti kita buat laporan hasil audit dan juga nantinya kita merekomendasikan terkait tindakan perbaikannya gimana, tindakan pencegahannya gimana, kemudian setelah dimitingkan dengan auditinya, nanti akan dilaporkan juga ke direktur. Jadi kita juga presentkan ke direktur itu bagaimana untuk selanjutnya gitu. Nah setelah itu kan dari tadi itu ada tindakan perbaikan maupun pencegahan. Nah setelah itu kita itu tanya kepada auditinya, kira-kira untuk tindakan ini itu mereka itu melaksanakannya terakhir kapan gitu, misalnya di tanggal X. Nah setelah tanggal X itu kita juga pantau lagi, analisis lagi, dan juga evaluasi lagi apakah tindakannya ini memang sudah dilakukan perbaikan, seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir itu kita pantau seperti itu. Oh, oke Mbak. Jadi memang selain yang sudah saya jelaskan tadi ya, selain internal auditor ini mengevaluasi juga memberikan rekomendasi terbaiknya nanti kedepannya harus melakukan apa biar nanti perusahaannya juga mengalami progres seperti itu ya Mbak? Iya betul. Oke. Nah Mbak ngomong-ngomong terkait dengan auditor nih, tadi kan internal auditor ya Mbak, apakah ada eksternal auditor atau gimana Mbak jenis-jenis terkait auditornya sendiri Mbak? Oh oke. Kalau menurut saya nih ya, yang sepengetahuan saya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada internal auditor, yang kedua ada auditor eksternal, dan yang ketiga ada auditor pemerintah, seperti itu. Oke Mbak, mungkin bisa memberikan penjelasan Mbak yang seperti kita tahu dulu ya Mbak ya, antara internal auditor dan eksternal auditor, mungkin perbedaan signifikannya di mana Mbak? Oke, untuk yang pertama internal auditor sama eksternal auditor itu mungkin fokus utamanya yang pertama di pelaporannya ya. Untuk internal auditor sendiri kan laporannya nanti langsung ke direksi ya. Untuk eksternal auditor sendiri itu nanti laporannya ke Kementerian Keuangan langsung. Jadi kalau nggak salah aplikasi websitenya itu namanya ada Pelita, itu miliknya Kementerian Keuangan yang nantinya di setiap opini yang terbit itu harus diinput terlebih dahulu untuk mendapatkan barcode opini, seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan fokus ruang lingkupnya. Yang internal auditor itu mungkin secara keseluruhan terkait risiko aktivitas yang dijalankan baik dari awal sampai akhir perbaikan. Kalau untuk eksternal auditor itu lebih ke risiko laporan keuangannya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri, untuk internal auditor itu dilaksanakan sepanjang tahun. Kalau untuk eksternal auditor itu periodenya dari 1 tahun aja, jadi mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, seperti itu. Oke Mbak. Nah dari Mbak Adinda sendiri nih Mbak, kan Mbak Adinda ngambilnya internal auditor. Kenapa Mbak kok milih internal auditor daripada auditor yang eksternal Mbak? Ya, kalau untuk saat ini ya, karena memang kan sebelumnya saya juga magang di KAP. Untuk internal auditor sendiri sebenarnya lebih bisa mengeksplor lebih dalam lagi sih, karena kan untuk ruang lingkupnya juga cukup besar dan kita juga perlu eksplor lebih luas lagi lah istilahnya. Kalau untuk eksternal auditor kan memang hanya sekedar, bukan sekedar sih, hanya mencakup risiko laporan keuangannya bagaimana, seperti itu. Jadi memang ingin eksplor lebih dalam lagi, maksudnya lebih jauh lagi terkait perusahaan itu bagaimana, seperti itu. Oke Mbak, nah ini Mbak, mungkin tadi Mbak menjelaskan pernah magang di KAP ya Mbak ya? Yeah. Nah
gimana sih Mbak cara menjadi internal auditor di sebuah perusahaan? Apakah kita itu harus punya pengalaman magang dulu nih di internal auditor sebuah perusahaan? Dan juga apa saja hal yang harus disiapkan Mbak, seperti pengetahuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang internal auditor yang profesional? Oke, untuk cara menjadinya itu sebenarnya juga dari pengalaman sih. Bedanya kalau di eksternal itu kita kan nanti dari awal itu memang masih belum tahu kan ini itu harus gimana gitu. Tapi memang harus sebelumnya kita harus ingat passion terlebih dahulu sih terkait dengan pemahaman audit bagaimana, akuntansi bagaimana, kemudian pemahaman Excel itu juga sangat penting untuk dunia kerja sih, utamanya di auditor karena kan kita nanti membuat kertas kerja, kemudian menganalisis laporan keuangannya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk sebenarnya kalau yang tak rasain saat ini ya, itu kalau semisal udah pernah magang di external auditor, itu pasti insya Allah bisa lebih mendalami untuk internal auditornya sih, karena dari external auditor kan kita tahu nih ini terkait risiko laporan keuangannya bagaimana, terus nanti kita juga tanyakan kepada klien itu untuk ini kok bisa gini Pak, bisa gini gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga mengamati terkait dengan aktivitas dari Departemen Finance, Accounting maupun teksnya itu bagaimana gitu. Oke. Ngomong-ngomong terkait Excel nih Mbak ya, memang kan Excel ini sepertinya basic yang harus dipunya ya Mbak ya, setiap individu untuk menghadapi dunia pekerjaan. Bukan hanya sebagai seorang akuntan aja, kayaknya seperti pekerjaan-pekerjaan lain juga membutuhkan basic Excel nih teman-teman. Jadi teman-teman juga yang sekarang ini ngerasa bahwa Excelnya masih kurang, bisa belajar ya Mbak ya. Mungkin di perkuliahannya saat ini sebagai mahasiswa pasti sudah mengenal Excel lebih dalam lagi ya Mbak ya? Iya betul. Mau nambahin juga untuk terkait Excel itu biasanya dicari itu terkait rumus VLOOKUP maupun LOOKUP, terus sum if, terus apa ya? Ya, pokoknya seperti itulah yang kebanyakan digunakan. Oke, nah teman-teman kalau misalkan bingung Excel bisa langsung belajar di YouTube ya Mbak ya, kalau misalkan kebingungan, karena kan sekarang ini banyak media yang bisa kita kelola sendiri ya Mbak di media sosial. Oke, nah Mbak terkait internal auditor ya Mbak ya, mungkin kan ada perbedaan secara signifikan sebagai HRD untuk menerima internal auditor ini kan ada beberapa penilaian selain CV ya Mbak ya, dan juga pengalaman. Adakah Mbak sertifikasi yang harus kita miliki Mbak sebagai nantinya kita yang berminat di internal auditor Mbak? Iya, kalau internal auditor sendiri itu fokusnya lebih ke CIA ya, Certificate Internal Auditor. Tapi juga nggak memungkinkan nanti kita juga perlu explore lebih dalam lagi terkait sertifikasi lainnya. Karena kan di dunia akuntansi ini lebih banyak untuk sertifikasinya kan, baik CA, CPA, dan lain-lainnya itu. Jadi ya bergantung kita nanti mau ke ranahnya eksternal atau internal, itu bergantung passion kita sendiri masing-masing. Iya, mungkin teman-teman yang konsentrasinya audit ya Mbak ya, disarankan untuk mempunyai sertifikasi CIA ini teman-teman, untuk bisa ada nilai plusnya ya dibanding dengan teman-teman yang lain khususnya. Oke Mbak, nah Mbak Dinda mungkin teman-teman ini juga pengen tahu ya Mbak ya, kepo-kepo, tantangannya apa Mbak selama Mbak Dinda sebagai internal auditor Mbak? Oke, untuk tantangan sendiri itu lebih ke mencari temuannya sih, untuk menganalisis temuan yang memang dari segi aktivitasnya dia itu nggak kelihatan. Jadi kita harus benar-benar cross-check lebih dalam lagi untuk interview dari berbagai pihak. Karena kan kalau semisal kita bermasalah kepada satu orang dan kita cuma menginterview satu orang itu aja kan jatuhnya nanti subjektif kan. Nah itu makanya kita harus cross check ke mungkin atasannya atau staff yang lainnya gitu. Jadi supaya kita juga bisa menentukan dan juga menganalisis data-data yang terkait supaya untuk orang ini tuh dilakukan perbaikan lebih lanjut, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi nggak Mbak tantangan yang mungkin bisa dieksplor ke teman-teman nih, biar nanti siap. Apakah internal auditor itu juga harus punya mental yang bagaimana Mbak? Mungkin kan berhadapan ya Mbak ya dengan perusahaan, terus kita mengevaluasi juga ya Mbak? Oke, untuk tantangan yang lainnya itu lebih ke public speaking juga sih, sama untuk menghadapi audit yang mungkin biasanya kan ngeyel gitu ya terkait oh ini kok kayak gini kayak gitu, padahal mereka itu salah kayak gitu. Jadi lebih ke meningkatkan pemahaman audit juga sih, seharusnya jalannya seperti prosedur X kayak gitu. Jadi pemahamannya harus lebih ya Mbak ya, sebagai auditor tuh bukan hanya mengevaluasi tapi juga harus bisa review laporan kinerja keuangannya seperti itu ya Mbak. Betul. Oke, karena nanti kalau misalkan
ditentang biar kita bisa punya jawabannya gitu ya Mbak ya? Iya, yang penting utamanya di data sih, karena kan kita ngomong tapi nggak ada data juga percuma kan, jadi kita harus kumpulin data terlebih dahulu. Oke, siap Mbak. Nah Mbak, ini Mbak, kita memasuki segmen-segmen terakhir ya Mbak, pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Mbak. Iya. Nah, mungkin kiranya berapa Mbak pendapatan per bulan dari seorang internal auditor maupun eksternal auditor Mbak? Kira-kiranya aja Mbak, range-nya aja. Iya, ini sebenarnya agak confused juga sih. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman, tapi note di awal ya, ini berdasarkan perusahaan masing-masing, mereka mengasih sesuai kebijakan mereka. Tapi kalau sesuai pengalamanku, untuk internal auditor sendiri pastinya di atas UMR. Kemudian untuk eksternal auditor itu ada 2 pilihan sih yang tak tahu ya. Itu yang pertama itu dia itu gaji pokoknya itu di bawah UMR, cuman kalau semisal ada audit atau ada klien itu dia dapat pendapatan dari situ, jadi nanti dibagi setiap tim seperti itu. Untuk yang kedua dia sudah ada patokan tersendiri juga dari perusahaan, tapi juga ada yang di bawah UMR, ada yang di atas UMR seperti itu. Oke, ini teman-teman ya bisa dinas masing-masing nantinya mau di internal auditor atau di eksternal auditor, tapi ingat jangan berdasarkan fee-nya dulu ya Mbak ya. Kita memperbanyak pengalaman terlebih dahulu, maupun itu di internal maupun di eksternal auditor pasti punya pembelajarannya masing-masing, pengalamannya masing-masing seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih Mbak. Menurut Mbak Adinda, apakah semua orang bisa Mbak jadi internal auditor yang profesional dan sukses? Oke, kalau menurutku sebenarnya semua orang bisa sih, cuma kan memang bergantung passionnya mereka masing-masing. Apakah memang dia itu lebih mau terjun ke dunia auditor ataukah ke dunia perbankan atau yang lain sebagainya. Jadi bergantung pribadi masing-masing, apakah dia itu arahnya mau ke yang mana gitu, industri yang mana, seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke individu masing-masing, mau nggak sukses, mau nggak jadi internal auditor yang profesional dan sukses ya Mbak ya. Karena percuma kalau sering mendengarkan kata-kata semangat tapi dari dirinya sendiri nggak ada semangat itu sendiri ya Mbak ya. Dari kita yang harus update knowledge semuanya. Betul. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah membahas banyak mengenai internal auditor dan juga tadi sedikit mengenai eksternal auditor juga. Nah, sebelum podcast ini berakhir, apakah ada yang mau Mbak Adinda sampaikan nih Mbak terkait apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Mungkin untuk teman-teman yang konsentrasinya di auditor dan minat untuk ke internal auditor Mbak Adinda. Silakan Mbak. Oke, mungkin untuk yang nantinya minat menjadi internal auditor, untuk yang pertama itu kita harus meningkatkan ketelitian juga sih, karena kan nanti kita meskipun dicerca sama auditi kita ataukah mereka itu nggak mau terkait hasil temuan kita itu seperti ini, tapi kita memiliki data yang pasti seperti itu. Jadi kita harus benar-benar meng-cross check semuanya secara keseluruhan dari aktivitas, dokumen maupun yang lainnya untuk sebagai tindakan bukti bahwa mereka itu salah seperti itu. Oke, jadi untuk menjadi internal auditor tuh harus teliti ya Mbak ya? Iya benar, karena kan memang dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu kan nantinya diharapkan kita bisa memperbaiki dan juga merekomendasikan untuk tindakannya itu mereka yang harus bagaimana seperti itu. Ataukah mungkin dari prosedurnya yang telah ditetapkan itu sudah harus dirubah gitu. Jadi antara prosedur dan aktivitas itu harus berjalan sesuai yang diharapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya pesan dari Mbak Adinda selaku internal auditor untuk teman-teman nantinya yang berminat menjadi internal auditor di suatu perusahaan setelah nanti lulus. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan nih mengenai internal auditor bisa langsung tanya-tanya lewat kolom chat video di bawah ini. Nah, nantikan podcast part 2 di channel YouTube IAI Jatim TV. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sebelum mengakhiri video, kita akan lanjut nantinya di podcast yang kedua. Dan see you in the next podcast. Bye-bye!